Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novianti. Saya dari kelas Sistem Informasi 2018K atau kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan UML diagram terkait registrasi pada Poli Umum RSUD 45 yang berbasis online. Langsung saja pada topik pembahasan, di mana untuk perancangan UML diagram sendiri itu kita akan membahas mengenai 4 topik. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada class diagram, dan yang keempat itu ada sequence diagram. Untuk studi kasusnya sendiri, mengapa saya mengambil tema mengenai perancangan UML diagram untuk registrasi Poli Umum RSUD 45 yang berbasis online, karena pada zaman sekarang atau saat ini di mana segala aktivitas dilakukan secara virtual atau secara online, untuk memudahkan kita sebagai customer, sebagai pasien atau sebagai aktor di sini dapat melakukan segala sesuatunya dengan mudah dengan adanya sistem tersebut. Nah, di sini terkait registrasi pasiennya sendiri itu dilakukan secara online untuk memudahkan kepada pasien terkait pengolahan otomatisasi pembuatan sistem database atau pengolahan database-nya sendiri, di mana dapat memudahkan dari sisi pasien ataupun dari sisi rumah sakitnya sendiri terkait pelayanan informasi bagaimana jadwal daripada dokter sendiri di sana, apakah kita dapat melakukan konsultasi atau dapat melakukan perawatan di hari tersebut. Dari studi kasus ini kita dapat mengetahui bagaimana alur kerja sistem yang akan dibangun terkait hal tersebut. Untuk pembahasan yang pertama itu bagaimana perancangan UML diagram dari sisi pembuatan use case diagramnya sendiri. Use case diagram tersebut adalah penggambaran sebuah sistem dari sisi user atau dari sisi pengguna, di mana pembuatan use case ini lebih menitik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem tersebut, dan hal ini bukan berdasarkan alur ataupun turunan dari kejadiannya. Nah, dalam pembuatan use case diagram perlu adanya aktor, use case, dan relasinya, di mana aktor itu sendiri adalah kita. Dalam hal ini ada dua aktor, yang pertama ada pasien dan yang kedua ada petugas rumah sakit. Nah, dari diagram ini kedua aktor tersebut saling berhubungan, di mana terdapat 5 use case, di antaranya ada registrasi, kelola data dokter, pendaftaran berobat, penyetujuan pendaftaran berobat, dan kelola data jadwal dokter. Nah, dari kelima use case ini itu memiliki relasi tentunya atau hubungan antara pasien dan petugas rumah sakitnya sendiri. Nah, relasi ini menunjukkan bahwa pasien tentunya melakukan registrasi dalam sistem tersebut terhadap petugas rumah sakit, dan petugas rumah sakit menerima database ataupun informasi data-data daripada pasien untuk melakukan registrasi. Kemudian petugas rumah sakit mengelola bagaimana hasil registrasi dicocokkan dengan hasil atau data dari dokternya sendiri, apakah pasien tersebut pernah melakukan medical check up di rumah sakit RSUD ini, ataupun pasien tersebut baru melakukan pengecekan atau medical check up pada rumah sakit tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini pasien melakukan pendaftaran berobat, yang mana pendaftaran tersebut juga dikelola oleh petugas rumah sakit. Di luar dari registrasi, pendaftaran berobat itu lebih rinci, di mana kebutuhan kita untuk melakukan pengobatan itu ada pada spesifikasi riwayat yang mana gitu, supaya dalam hal ini petugas rumah sakit memahami bahwa si pasien membutuhkan medical check up terhadap dokter atau terhadap divisi yang mana, misalkan poli jantung ataupun pada poli umum ataupun pada poli gigi misalkan. Nah, di sini datanya dikelola. Nah, kemudian petugas rumah sakit akan mengecek dengan jadwal dokternya sendiri. Apabila jadwalnya sudah sesuai, maka pihak rumah sakit tersebut akan menyetujui bagaimana pendaftaran terkait pasien tersebut melakukan registrasi, dan petugas rumah sakit akan memberikan informasi terhadap pasien atas registrasi yang telah dia buat. Nah, dalam hal ini use case diagram itu hanya gambaran besarnya saja bagaimana komunikasi antara pasien dan petugas rumah sakit melakukan pengelolaan registrasi, seperti halnya algoritma dalam pembuatan bahasa pemrograman, seperti itu.
Untuk yang kedua itu pembahasan mengenai activity diagram, di mana activity diagram ini sendiri itu adalah penggambaran sebuah aktivitas terkait proyek atau sistem yang akan kita bangun. Nah, pada umumnya activity diagram ini sendiri tidak menampilkan secara detail bagaimana prosesnya, hanya saja memberikan gambaran secara umum atau secara global terkait prosesnya. Nah, dapat kita lihat sendiri bahwa dalam gambar yang saya buat itu activity diagram hampir sama dengan flowchart, hampir mirip dengan flowchart, karena dapat memodelkan sebuah alur kerja dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, atau dari satu aktivitas ke sebuah step atau alur kerja. Nah, dalam hal ini tetap ada perbedaannya antara activity diagram ataupun flowchart, meskipun memang alur kerjanya hampir sama, tapi untuk flowchart sendiri bahwa activity diagram itu dapat mendukung bagaimana perilaku paralel dalam prosesnya, sementara flowchart itu tidak. Nah, sebenarnya activity diagram dan use case juga masih saling berhubungan, di mana activity diagram itu dapat direalisasikan oleh satu use case ataupun lebih dari satu use case. Nah, untuk aktivitas penggambaran prosesnya sendiri itu berjalan sementara untuk activity diagram, sementara untuk use case itu penggambarannya terkait bagaimana aktor menggambarkan atau menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Nah, dalam hal ini itu terdapat sebuah proses antara atribut pasien lama, pasien baru, petugas rumah sakit, dan bagaimana record atau prosesnya ini sendiri terjadi. Nah, ada start state di mana dalam activity diagram penting bahwa start state sendiri adalah aliran kerja yang memang mengawali bagaimana si sistem itu dapat berjalan, dan tentunya di mana ada start maka ada end state. End state juga itu untuk mengakhiri bagaimana sistem ini akan berakhir. Nah, di sini kita lihat klasifikasinya. Untuk pasien lama dan pasien baru tentunya ada perbedaan dalam hal registrasi, di mana jika kita melihat bagaimana alur kerja di sini, bahwa pasien lama itu hanya tinggal melihat bagaimana jadwal dokter setelah kita melakukan registrasi. Dalam hal ini jika registrasinya berhasil maka prosesnya itu gampang, di mana pihak rumah sakit sendiri itu akan memberikan rujukan terkait bagaimana waktu ataupun jadwal daripada dokter yang akan kita lakukan medical check up. Nah, untuk pasien baru itu tentunya akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian akan memasukkan identitas seperti biasa ataupun registrasi di dalamnya, dan bagaimana melihat jadwal dokter yang tersedia dalam sistem tersebut untuk kita melakukan perjanjian dengan dokter, dan bagaimana sistem akan mengelola. Nah, di sini petugas rumah sakit sendiri itu tentunya mengarahkan dan menerima bagaimana sistem pendaftaran dari pasien lama ataupun dari pasien baru, dan tentunya pihak rumah sakit akan melihat jadwal dokternya dan memberikan rujukan ataupun memberikan hasil bagaimana pasien tersebut dapat melakukan medical check up terkait jadwal dokter yang memang sudah melakukan janji dari registrasi tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa memang activity diagram secara jelas menggambarkan bagaimana setiap aktor dalam use case itu memiliki fungsinya atau memiliki alur kerjanya sendiri masing-masing dari mereka, dan lebih rinci meskipun tidak serinci itu. Tapi di sini dilihat bagaimana prosesnya, bahwa memang sudah sangat terrealisasikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing dengan adanya bagian di activity diagram ini. Untuk pembahasan yang ketiga itu mengenai kelas diagram, di mana dalam hal ini perancangan sistem pendaftaran pasien yang berhubungan dengan rumah sakit terkait registrasi online-nya itu ada klasifikasinya dalam kelas diagram, di mana kelas diagram sendiri itu akan menggambarkan bagaimana struktur dan mendeskripsikan bagaimana kelas atau package dan objek beserta hubungan antar kelas di dalamnya itu di dalam satu sistem seperti containment, warisan ataupun asosiasi dan lainnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa kelas, ada pasien, registrasi, petugas rumah sakit, tentunya pengoperasiannya ada pengolahan jadwal dokter, pengolahan data dokter, penyetujuan pendaftaran berobat. Nah, tentunya dalam kelas diagram itu memiliki atribut. Atribut di sini adalah kelengkapan daripada kelas yang dimiliki, di mana untuk membangun sebuah sistem tentunya diperlukan atribut di dalamnya yang memang lebih rinci daripada activity diagram ataupun use case diagram. Nah, dalam hal ini ada contohnya pasien itu memiliki atribut seperti tanggal lahir, nama lengkap, nomor telepon, alamat, username, dan password. Kebutuhan-kebutuhan atribut ini sendiri itu akan direalisasikan dalam sebuah form yang nantinya akan diisi oleh pasien tersebut, dan memudahkan sistem untuk mengetahui data-data yang terdapat di dalam database rumah sakit, dan
tidak perlu mengulanginya lagi untuk pendaftaran yang kedua nantinya. Dan tentunya dari setiap kelas itu memiliki primary key-nya sendiri atau keywordnya sendiri yang akan menghubungkan bagaimana proses dari satu kelas ke kelas lain, atau bagaimana dari satu operasi ke operasi yang lain. Nah, contoh di sini ada pasien yang melakukan registrasi. Tentunya registrasi tersebut dari data-datanya atau dari atributnya itu akan dikelola oleh pihak petugas rumah sakit, dan pihak petugas rumah sakit pun akan melakukan operasi terkait data pasien dan terkait data dokter, akan memeriksa dan akan memberikan hasil akhir terkait persetujuan apakah memang dokter tersebut dapat melakukan medical check up terkait jadwal yang sudah ditetapkan oleh pasien ataupun tidak, dan jika memang tidak, apakah dapat melakukannya, ada saran ataupun solusi kapan dan bagaimana pertemuannya dapat dilakukan, dan jika memang jadwalnya tersedia, itu akan langsung diproses secara langsung oleh petugas rumah sakit, akan disetujui untuk pasien tersebut dapat melakukan medical check up. Untuk pembahasan yang keempat itu kita akan membahas mengenai sequence diagram. Ada dua pembahasan terkait sequence diagram di sini. Ada klasifikasinya untuk pasien dan klasifikasinya untuk petugas rumah sakit. Sequence diagram sendiri itu apa sih? Nah, sequence diagram itu merupakan gambaran interaksi antara objek dalam dan objek-objek di sekitarnya, termasuk dalam hal ini adalah sistem yang nantinya akan saling berkomunikasi dan menggunakan pesan atau message yang memiliki parameter waktu di dalamnya. Nah, tentunya untuk sequence sendiri itu menggambarkan bagaimana skenario atau urutan daripada langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai respon yang menuju aktivitas tersebut dapat berjalan dengan lancar ataupun tidak, dan bagaimana terkait perubahan di dalamnya jika memang tidak berjalan dengan lancar. Nah, dalam sequence diagram ini sendiri itu tentunya berlaku adanya aktor sebagaimana use case diagram. Aktor adalah kita dalam hal ini sebagai pasien. Berlaku juga adanya boundary class. Boundary class ini memodelkan interaksi antara satu ataupun lebih aktor dengan sistem. Nah, selain boundary class tentunya perlu adanya control class dan entity class. Nah, control class sendiri ini untuk memodelkan perilaku yang akan mengatur khusus untuk satu atau beberapa use case saja. Nah, untuk entity class sendiri itu adalah pemodelan informasi yang harus disimpan oleh sistem, di mana entity class memperlihatkan bagaimana struktur dari data suatu sistem tersebut. Nah, tentunya dapat dilihat bahwa memang tertata dengan jelas di sini bagaimana sequence diagram itu menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Bagaimana aktor itu melakukan pengelolaan dengan sistem yang berjalan, dan nantinya akan disetujui oleh pihak rumah sakitnya dengan adanya petugas rumah sakit yang melakukan penghubungan dengan sistem tersebut. Nah, begitupun dengan materi yang selanjutnya itu sequence diagram petugas rumah sakit, tidak beda jauh bahwa memang aktor sendiri dari pihak rumah sakit dia akan melakukan pengelolaan data pasien, dia juga akan menginputkan data dokter di dalamnya dan melihat bagaimana jadwal yang sekiranya dapat diinformasikan kepada pasien nantinya, dan menyetujui jika memang jadwalnya sesuai, dan akan menolak dan memberikan saran terkait jadwal jika memang jadwalnya tidak sesuai. Nah, sequence diagram ini sendiri itu adalah tahap akhir yang memang saya jelaskan dalam presentasi ini, yang menggambarkan bagaimana proses atau perancangan UML diagram sendiri dalam sistem registrasi RSUD 45 dengan berbasis online. Tentunya memang sedikit rumit jika memang kita hanya melihat bagaimana proses atau alurnya saja tanpa kita mencoba bagaimana proses tersebut kita jalani dengan mudah dengan adanya sistem. Dicukupkan sekian presentasi dari saya mengenai bagaimana proses penggambaran atau perancangan UML diagram secara garis besar dari UML yang telah saya buat dari 4 topik tersebut. Mungkin teman-teman dapat memberikan masukan ataupun sarannya terkait penggambarannya bila memang ada prosesnya yang teman-teman sendiri dirasa kurang spesifik. Nah, dalam hal ini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Ditutup bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.